Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan bahas tentang perbedaan antara dispepsia organik dengan dispepsia fungsional ya. Jadi kalau penyakit gangguan pencernaan atau biasa disebut dengan dispepsia itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama yang organik, kemudian yang berikutnya adalah fungsional. Jadi kalau yang dispepsia organik ini biasa disebut dengan radang lambung atau tukak lambung, ada yang bilang juga gastritis ya. Terus kemudian penyebabnya adalah terjadi peradangan di organ lambungnya, biasanya terdapat luka atau mungkin seperti ini ya, seperti sariawan tapi adanya di lambung. Itu biasanya sensasinya itu perih perih, terus kemudian panas, perut panas, pastinya kembung ya, kembung, mual, terus disertai dengan GERD juga, GERD atau reflux naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan ya, itu menyebabkan rasa mual. Kemudian juga istilahnya yang paling terlihat gejalanya adalah BAB berwarna hitam, kadang bercampur darah atau sampai muntah darah. Nah, untuk dispepsia organik ini perlu penanganan serius ya, perlu penanganan serius. Kalian harus melakukan pengujian lebih lebih intensif, misalkan dengan endoskopi atau mungkin pengujian lab lainnya, misalkan CT scan atau di USG ya. Intinya kalian harus pastikan. Biasanya yang banyak dilakukan adalah endoskopi karena harus ditemukan di manakah letak terjadinya peradangan itu, sehingga nanti akan diberikan resep obat oleh dokter untuk proses penyembuhannya ya. Kemudian jadi kalau yang organik ini yang perlu perlu penanganan serius, dan kalian saya sarankan untuk ke dokter atau ke rumah sakit ya, harus melalui obat dengan resep dokter. Tapi yang banyak terjadi di zaman sekarang itu adalah dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional di sini adalah gangguan pencernaan atau gangguan asam lambung yang disebabkan karena faktor psikologis ya, faktor psikosomatis ya. Jadi banyak sekali gejala-gejala asam lambung atau GERD ya, itu yang menyertai, yang selain gejala yang biasa dirasakan oleh dispepsia organik juga, misalkan kayak perutnya begah, kembung, perih, kemudian ulu hati sakit, kemudian kadang tenggorokan sampai sampai seperti asam, mulut asam, seperti itu ya. Selain sensasi yang terkait pencernaannya, untuk dispepsia fungsional ini biasanya disertai dengan sensasi-sensasi fisik lainnya yang sebenarnya disebabkan karena adanya faktor anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang dialami oleh si penderita. Sehingga karena rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan ini membuat hormon kortisol menjadi tinggi, sehingga badan kita bereaksi dengan istilahnya dengan cara badan kita bereaksi dengan munculnya sensasi-sensasi fisik yang sangat mengganggu ya. Kadang-kadang sampai sampai jantung berdebar tidak beraturan, terus kemudian kadang-kadang kita tiba-tiba lemes, kadang-kadang keliengan, limbung, sempoyongan, terus juga beberapa pasien juga mengalami mata buram ya, mata buram, kaki tangan lemes, seperti itu ya, banyak sekali. Dan untuk sensasi fisik yang disebabkan oleh anxiety atau gangguan kecemasan ini sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit. Dia adalah simptom atau gejala-gejala yang menyertai gangguan kecemasan itu sendiri. Ini yang untuk yang mengalami gangguan kecemasan ini, kalian perlu menerapkan pola 4P ya, pola 4P. Kalian harus mulai perbaiki semua, mulai dari pola makannya, kemudian pola pikirnya, terus kemudian pola hidup kalian. Terus kemudian juga kalian harus melakukan juga pendekatan secara religi ya, karena kalau penyakit anxiety disorder ini tidak bisa hanya dengan menggunakan obat lambung. Jadi kalian harus memperbaiki pikiran bawah sadar kalian, kalian terapkan pola 4P, kalian perbaiki ya, perbaiki pola-pola yang tadi saya sebutkan itu, termasuk juga beberapa pola sifat yang harus kalian ubah, yang seringkali menghambat kesembuhan penyakit anxiety disorder yang disertai dengan GERD atau gangguan pencernaan dispepsia fungsional. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus bedakan yang perlu
untuk melakukan endoskopi adalah yang mengalami dispepsia organik ya, atau tukak lambung atau radang lambung yang cirinya adalah sampai BAB berwarna hitam, dan juga kadang-kadang bercampur darah atau kadang-kadang bisa muntah darah. Tapi kalau untuk dispepsia fungsional yang disebabkan karena gangguan, psikologis, atau gangguan kecemasan atau psikosomatis itu kalian cukup menerapkan pola 4P, kalian perbaiki semuanya, terus kemudian kalian perbanyak afirmasi positif ke diri sendiri, baik mendengarkan afirmasi maupun kalian bisa melakukan tapping ya, melakukan self talk, memasukkan sugesti positif bahwa yang kalian takutkan, itu tidak pernah terjadi, kalian sebenarnya dalam keadaan aman. Segala sensasi itu adalah hanya merupakan reaksi tubuh ya, yang akan mereda ketika kalian sudah menemukan, rasa tenang, rasa aman. Ketika kalian sudah bisa reda cemasnya, itu juga sensasi akan, berkurang bahkan hilang dengan sendirinya. Jadi untuk khusus yang mengalami dispepsia fungsional, jangan hanya fokus kepada lambungnya, tapi juga kepada, pikiran kita, kepada pikiran bawah sadar kita ya, itu harus harus diperbaiki, diinstal ulang. Banyak sekali metode yang bisa kalian tonton di, TikTok Sobat NC atau channel YouTube Sobat NC, banyak sekali tips yang sudah saya share, kalian bisa kunjungi, oke. Yakinlah bahwa kalian jauh lebih sehat dari apa yang kalian, pikirkan, oke. Baik, salam bangkit luar biasa.